Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai koordinat polar ya. Bagaimana cara menghitung cepat koordinat polar ya. Kita mulai dulu dengan definisinya ya. Jadi yang dimaksud dengan koordinat polar itu sebenarnya adalah koordinat yang dinyatakan dalam bentuk jarak antara suatu titik dengan pusat koordinat ya. Kalau Kartesian itu bentuknya x, y ya, maka koordinat polar itu bentuknya r, a ya. Jadi r itu adalah jarak dari suatu titik ke titik pusat koordinat ya, 0,0 ya. Kemudian sudut A-nya itu dalam derajat ya, atau dalam radian. Sudut A-nya itu adalah sudut antara jarak ya, garis jarak tersebut ya dengan sumbu x positif ya. Jadi gambarnya seperti yang di kanan kurang lebih ya. Misalkan ada suatu titik ya. Suatu titik itu misalkan koordinatnya x, y ya. Dari gambar segitiga ini ya, segitiga yang dibentuk oleh jarak r, kemudian sumbu x ya, absisnya dan juga ordinatnya gitu ya, x, y-nya. Maka kita bisa lihat bahwa yang namanya y itu adalah r dikali sinus a ya. Kenapa? Karena tentu saja y per r adalah sinus a ya. Kemudian x ya, bagian absisnya x itu adalah r dikali kosinus a ya. Karena apa? Karena x per r itu adalah kosinus a ya. Untuk mencari r-nya ya gampang sekali ya. Dengan menggunakan prinsip Pitagoras kita akan mendapatkan r-nya ya. Tinggal akar x kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara mencari a-nya ya? Cara mencari a-nya ya itu tinggal tangen y per x ya, arkus tangen y per x atau nilai sudut dari tangen y per x ya. Jadi untuk mencari sudut A ini kita nggak perlu repot-repot dengan tanda plus minus dari XY-nya ya. Karena kebenaran kan kalau XY itu ada di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran 4, kan X bisa negatif, bisa positif, begitu juga dengan Y yang bisa positif, bisa negatif ya. Kita cukup mencari arkus tangen Y per X-nya saja dalam harga mutlaknya ya. Setelah itu kita lihat X dan Y itu negatif positifnya ada di kuadran keberapa ya. Kalau misalkan di X-nya negatif, sebagai contoh ya, X-nya negatif, Y-nya positif gitu ya. Maka itu berarti ada di kuadran kedua ya. Kalau kuadran kedua ya, itu tinggal cari arkus tangen Y per X kalau A-nya positif berapa ya, sudut positifnya berapa ya di kuadran pertama. Nanti tinggal 180 dikurangi A aja ya. Kalau di kuadran ketiga 180 plus A, kemudian di kuadran keempat 360 min A ya gitu. Nah, untuk bisa menghitung cepat koordinat polar ya, kita perlu beberapa prasyarat ya, atau perlu ilmu-ilmu dasarnya dulu ya. Salah satunya misalkan cara mencari R ya, untuk bisa hitung cepat ya. R itu kan tadi kalau kita lihat dari segitiga Pitagorasnya ya, segitiga Pitagorasnya ya, yang tadi ini ya, maka kita akan dapatkan bahwa R itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Sekarang kalau misalkan koordinatnya Kx, Ky ya, jadi X dan Y-nya masing-masing itu dikalikan suatu konstanta gitu ya. Sama aja ya, nanti R-nya itu tinggal K dikali panjang akar X kuadrat tambah Y kuadrat yang tadi ya gitu. Misalkan nih contohnya nih ya, contohnya 1,2, 1,2 akar 3, R-nya berapa? Gampang, cari FPB-nya aja, pengalinya berapa tuh yang 1,2 sama 1,2 akar 3. Tentunya kita langsung dapat FPB-nya adalah 1,2 ya. Tinggal kita cari kalau 1, akar 3 tuh Pitagorasnya berapa? Gampang sekali ya. Akar 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat itu 3. Akar 1,3 akar 4 2 ya. Sehingga dengan demikian R-nya cuma tinggal 2 kali FPB-nya aja. 2 kali 1,2 dapatnya 2,4 gitu. Cepat kan hitungnya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan 4 akar 2 dan 2 akar 7? Gampang ya. Cari FPB-nya berapa pengalinya? FPB-nya 2. Oke, 2-nya kita keluarkan dulu ya. Sehingga nanti yang akan kita kalikan itu adalah akar dari sisanya, yaitu akar 2, akar 7 ya. 2 akar 2 sama akar 7 ya. 2 akar 2 kita kuadratkan, tambah akar 7 kita kuadratkan, maka akar 8 tambah akar
7 dapatnya akar 15 ya. Dengan demikian nanti R-nya itu tinggal FPB-nya atau K-nya kali akar 15. 2 akar 15 gitu. Gampang kan? Gitu. Nah, ada beberapa triple Pitagoras yang standar ya. Contohnya 3, 4, 5, 7, 2, 4, 25 ya. 5, 12, 13, 8, 15, 17 dan lain-lain ya. Umumnya bentuk-bentuk Pitagoras yang ada itu adalah merupakan perkalian dari triple ini ya. Misalkan contohnya nih ya, 21,72 ya. Kalau kita bagi 3 ya, maka akan menghasilkan 7 dan 24. Sedangkan 7 dan 24 itu bilangan Pitagoras yang berikutnya adalah 25. Tentu saja maka R-nya adalah 3 kali 25, 75. Simpel ya, cara ngitungnya cepet banget ya. Gitu. Jadi yang paling penting itu tahu triple-nya ya, atau tahu cara menghitung akar X kuadrat tambah Y kuadratnya, tinggal dikalikan FPB atau dikalikan K tadi ya, gitu. Kalau contoh yang kali ini adalah K-nya 3 ya. Oke, selain itu juga kita harus pandai-pandai menghafal sudut-sudut istimewa ya. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang ada dalam matematika ya, 0, 90, 3, 60, 45, 37 dan 53 ya. Kenapa sih urutannya mesti seperti ini? Karena lebih gampang menghafal tabel sudut istimewa itu menggunakan prinsip penyiku ya. 0 penyikunya 90, 30 penyikunya 60 ya. 45 penyikunya 45 juga, 37, 53 ya. Jadi kalau sin 0 itu adalah 0 ya. Karena kan kalau sudut 0 itu kan Y-nya 0 ya. Cos 0 adalah 1 ya. Cos 0 1 karena X dan R-nya menyatu ya. Jadi makanya cos 0 adalah 1 ya. Tangan 0 tinggal sin per cos 0 ya gitu. Sin itu kebalikan dari sin dan cosnya untuk 90 kebalikan dari 0 ya. Tinggal balik aja. 1 0 tangan itu adalah sin per cos, jadi 1 bagi 0 tak terhingga ya. 30. Nah, 30 ini sebenarnya 30 ini sebenarnya adalah yang paling penting kita hafal pertama kali ya. Sin 30 itu setengah ya. Pasangannya cos itu pasti ada akar 3-nya. 0,5 akar 3 ya. Sehingga dengan demikian tangannya itu adalah 0,5 dibagi 0,5 akar 3 seper akar 3 ya. Untuk 60 kebalikan dari 30 ya. Tadinya 0,5 akar 3 itu cos, sekarang jadi sin dikedepanin ya. Terbalik. Tadinya 0,5 akar 3 jadi 0,5 akar 3 0,5 ya. Kalau dibagi dapatnya akar 3 ya. Kemudian untuk sin dan cos kalau 45 itu sama ya. 0,5 akar 2 0,5 akar 2. Jadi kalau sin dan cos dibagi itu tangannya 1 ya. Gitu. Kalau 45 penyikunya sama juga 45 ya. Jadi nggak perlu tulis 2 kali. 37 itu sinnya 0,6, kosen 0,8 sehingga tangannya kalau dibagi 6/8 3/4 ya. 53 adalah kebalikan dari 37 karena penyikunya ya. Tinggal dibalik jadi sinnya itu 0,8, 0,6, 8 bagi 6 4/3 ya gitu. Nah, ini adalah sifat-sifat kuadran ya yang juga merupakan prasyarat ya. Kita harus hafal bahwasanya kalau kuadran pertama itu kan gampang sekali dilihat dari gambar ya. Si sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya positif ya. Jadi X-nya positif, Y-nya positif, tentu saja R ya, jarak itu nggak mungkin negatif ya. Selalu positif. Dengan demikian kalau kita pakai definisi sin, cos, dan tangen, maka di kuadran pertama sin dan cos dan tangen itu semuanya positif ya. Kemudian kuadran kedua ya, itu yang negatif itu hanya X-nya ya. Sedangkan Y-nya positif. Jadi yang bisa menghasilkan positif itu adalah Y per R atau sinus. Oleh karena itu di kuadran kedua ya, sinus itu positif gitu. Hanya sinusnya aja yang positif ya. Karena yang bisa menghasilkan positif cuman Y dibagi R. Positif bagi positif ya. Kuadran ketiga X-nya negatif ya, tapi Y-nya juga negatif. Sehingga dengan demikian yang bisa menghasilkan positif itu adalah tangannya ya. Y per X negatif bagi negatif itu positif ya. Kuadran keempat yang positif hanya X ya. Oleh karena itu yang bisa menghasilkan positif itu cuma X per R ya, kosinusnya. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dihafal ya, tapi cukup kita memperhatikan
sifat-sifatnya mana yang X negatif, mana yang X positif, mana yang Y negatif, mana yang Y positif ya. Dengan demikian kita akan tahu yang positif di kuadran itu apa ya, seperti itu. Coba kita mulai latihan ya. Sekarang kalau misalkan 6,120 ya. 6,120 itu adalah koordinatnya berapa, ya gitu. 120 itu ada di kuadran kedua ya, kuadran kedua, dan yang karena di kuadran kedua jaraknya terhadap 180 itu 60 ya. Kuadran kedua itu kosinusnya negatif, maka dengan demikian di kuadran kedua itu ya X-nya adalah R cos ya, R min cos 60, karena cos 120 itu adalah min cos 60 ya. R-nya adalah 6, jadi 6 kali cos 3 cos 60 adalah dapatnya min 3 ya. Sedangkan Y-nya adalah R sinus ya, sinusnya positif ya. Sinus 60. 6 kali setengah akar 3, 3 akar 3 ya. Sehingga dengan demikian X, Y-nya itu adalah min 3, min 3 akar 3 ya. Bagaimana sekarang dengan 10,315? 10,315 itu di kuadran keempat ya. Sehingga kosinusnya yang positif ya. Jaraknya terhadap 360 itu adalah 45 ya. Gitu. Maka dengan demikian X-nya harus positif ya, maka 10 kali cos 45 ya. 10 kali 0,5 akar 2, 5 akar 2 ya. Kalau Y-nya harus negatif ya, makanya Y dikali cos min cos 45 ya. Jadi sin atau cos sama aja kalau 45 ya. Dikali 10 min 10 kali 0,5 akar 2 adalah min 5 akar 2. Sehingga X, Y-nya adalah 5 akar 2, min 5 akar 2. Sekarang kita balik kalau misalkan bagaimana kalau dari suatu koordinat menjadi polar ya. Gampang sekali. Kalau akar 2 dan akar 6 itu faktornya adalah akar 2 ya. Jadi dengan demikian triple Pitagorasnya adalah 1, akar 3 ya. Sehingga kita dapatkan Pitagorasnya adalah harganya 2 ya, bilangan ketiganya 2 ya. Jadi kalau misalkan FPB-nya 2, akar 2, maka tinggal 2 kali akar 2 R-nya ya. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Ya. Gampang. Jangan perhatikan tanda negatif atau positif. Bagikan aja dulu akar 6 bagi akar 2, yaitu akar 3. Akar 3 yang merupakan tangan itu harga sudutnya adalah 60 ya. Karena ini di kuadran keempat ya, maka 360 dikali sudut tersebut ya. Sehingga 360 dikurang 60 hasilnya 300. Sehingga dengan demikian R, A-nya adalah 2 akar 2, 300 ya, gitu. Bagaimana dengan kalau min 3 akar 2 dengan min 3 akar 2 ya. Ini pastinya ada di kuadran ketiga, betul nggak? Ya, ada di kuadran ketiga ya. Sekarang FPB-nya adalah 3 akar 2 ya. Faktor K-nya itu 3 akar 2 ya. Sehingga dengan demikian yang dalam kurung itu bisa jadi 1 adalah akar 2 ya. Gitu. Nah, dengan demikian ya R-nya adalah faktornya dikalikan dengan akar 2, yaitu 3 akar 2 kali akar 2 itu 6 ya. Untuk tangannya nggak usah perhatikan positif negatif ya. Langsung aja bagikan 3 akar 2 bagi 3 akar 2 adalah 1 ya. 1 tangan yang 145 derajat dia ada di kuadran ketiga. Berarti 180 plus 45 225 ya. Makanya dengan demikian R-nya adalah 6,225 derajat ya. Oke, masa ngerti nih ya. Buat yang baru mempelajari mungkin terlalu cepat atau masih membingungkan ya. Gak apa-apa, kan ini bentuknya video. Tinggal putar ulang lagi aja videonya ya. Di pause, diputar ulang lagi, di pause gitu. Nanti lama-kelamaan insya Allah bisa ngerti ya. Oke, Master Pikir cukup sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya yang channel ini ya. Karena nanti pendapatan dari channel ini Master akan gunakan untuk membangun pendidikan matematika gratis untuk anak-anak duafa di Indonesia. Oke, sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.